Sampean masih ngeyel? Hah? Asik loh, perbuatan. Mau sadar atau tidak? Belum sadar loh kak. Sadar atau tidak? Hah? Ya, ya. Sadar atau tidak? Ya. Hah? Ya sadar. Dan saya bu, pada tanglet dalamnya Mbak Sudir Tompel. Nggih, kula ki Mbak Sudir, Mas. Oh alah. Nggih, ndak Mas king pundi? Saya dari Tegal. Oh, Tegal, Mas. Assalamualaikum sahabat spiritual yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan dan keberkahan selalu terlimpah kepada para sahabat semuanya. Dan di hari yang masih suci ini, izinkan kami sebagai admin channel Dunia Spiritual Gus Nur Samsun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mensucikan hati kita, juga mensucikan hati para sahabat semuanya. Dan video kali ini adalah tentang aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan dukun Sodir Tompel, seorang dukun santet berbahaya yang sudah 40 tahun melakukan praktek jahat perdukunan. Dan ketika Gus Nur Samsun mendatangi dukun ini, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Marcel, dan dia ingin minta penglarisan kepada dukun Sodir Tompel. Dukun Sodir pun siap dengan permintaan tolong dari Gus Nur Samsun itu. Namun sebelum mereka berbincang lebih jauh, tiba-tiba ada sepasang suami istri setengah baya yang masuk ke dalam rumah dukun Sodir. Dan tanpa menunggu lama, orang tersebut langsung menyampaikan tujuannya kepada dukun Sodir itu. Orang tersebut mengatakan bahwa mereka datang bertamu adalah ingin minta tolong kepada dukun Sodir untuk kirim santet kepada seseorang. Yang mana orang yang disantet tersebut adalah 3 orang yang merupakan adik kandungnya sendiri. Dan mendengar tujuan dari orang tersebut, Gus Nur Samsun terlihat sangat kaget. Dia menjadi cukup penasaran dengan tujuan dari tamu dukun Sodir itu. Gus Nur Samsun pun kemudian bertanya, apakah sebabnya, sehingga orang tersebut begitu tega kirim santet kepada orang yang merupakan adik kandungnya sendiri. Orang tersebut kemudian bercerita, bahwa dia dan 3 orang adiknya itu akan membagi harta warisan peninggalan dari kedua orang tuanya. Dan dalam pembagian warisan itu, dia ingin mendapatkan bagian yang lebih banyak dari adik-adiknya. Itu dikarenakan, orang tersebut adalah kakak tertua dari 4 bersaudara itu. Dia berpikiran, bahwa kakak laki-laki tertua seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak. Namun adik-adiknya tersebut tidak mau mengikuti permintaannya tersebut, sehingga dia menjadi sangat marah. Dan karena itulah dia kemudian datang kepada dukun Sodir untuk minta pertolongan. Dia ingin 3 adiknya itu disantet menjadi sakit-sakitan. Karena dia berkeyakinan, ketika adiknya tersebut disantet, mereka kemudian menuruti apa yang dia katakan. Sehingga keinginannya untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak bisa terwujud. Dan mendengar cerita dari orang tersebut, Gus Nur Samsun kemudian mencoba untuk menasihati dan memberi solusi. Mungkin lebih baik warisan itu dibagi sama rata saja, agar tidak ada yang merasa dikalahkan. Akan tetapi orang tersebut tetap pada keinginannya, bahwa sebagai kakak, dia harus mendapatkan warisan lebih banyak dari adik-adiknya. Dan mendengar keinginan dari tamunya tersebut, dukun Sodir pun kemudian menyanggupinya. Dia kemudian langsung melakukan ritual memantrai bunga ritual yang ada di depannya. Dan setelah selesai sang dukun melakukan ritual, dia kemudian memberikan bunga yang sudah diisi santet itu kepada sang tamu. Dan dia meyakinkan, jika bunga yang sudah dirituali itu bisa diminum oleh adik-adiknya tersebut, tujuannya pasti akan terlaksana. Dan mengetahui hal zolim tersebut di depan matanya, Gus Nur Samsun menjadi tidak tinggal diam. Dia meminta agar orang tersebut tidak melakukan niat jahatnya itu. Akan tetapi sang tamu tetap dalam pendiriannya. Bahkan dukun Sodir Tompel juga menjadi marah kepada Gus Nur Samsun. Dia meminta Gus Nur Samsun untuk tidak ikut campur urusan tamunya tersebut. Namun Gus Nur Samsun sudah bertekad, dia akan menghentikan perbuatan jahat orang tersebut.
Dan apakah yang akan dilakukan oleh Gus Nur Samsun pada dukun dan tamu dukun itu? Silahkan disaksikan video ini selengkapnya. Semoga aksi Gus Nur Samsun kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Lah kalau adiknya masuk rumah sakit gimana? Ya misalnya kalau nonton ben ditanggung. Kan gak adik kakaknya kan gak diatur adik. Wis apa-apa iki dilebok ning rumah sakit. Adik. Ya ben resikone ben adike ngono. Itu kan adik-adikmu toh. Iya, adik kan mboten ngatur kakake nopo maneh. Itu kan adik kandung sampean toh. Nggih, ada akan kula. Tapi nomor penting diatur kula sing gede. Sekarang saya mau tanya. Warisan itu berupa perumahan sama tanah. Nah, banyak nilainya. Orang tua kalian itu kalau masih hidup mungkin malu dengan sikap anaknya seperti ini. Iya malu, tapi bagaimana kalau nggak bisa diatur kakaknya? Ya kakaknya aja kayak gini gimana mau ngatur? Adik-adikmu tidak akan mau diatur sama kakaknya jika kakaknya aja nggak bener. Ya terserah kalau terserah itu. Ya saya tujuan ya sudah ada Pak. Bapaknya dukun ini kok. Orang dukunnya aja nggak bener kok. Saya kemudian mau tanggung jawab. Tanggung jawab lagi. Dukunnya aja nggak bener kayak gini tuh. Nggak bener. Rasa jadi masalah terus urusan yang baik. Nah ini jadi urusan saya juga. Tetapi kampung kondang. Batu kampung kondang. Ya tetapi caranya salah mbak. Kok kowe perlu tak elok-elok nih. Elok-eloknya gimana maksudnya? Ya masing-masing baik. Mancing? Lali. Apanya yang dipancing-pancing? Orang jelas-jelas kelihatan kok dipancing-pancing. Nggak perlu dipancing, orang-orang pada melihat mbak. Saya nggak mengganggu. Saya mengingatkan. Jangan diulangi seperti ini. Tetap masih Loh. Saya mau sampean harus sadar pak. Jangan seperti ini, kasihan adikmu. Kasihan ambot tetap diatur buat pripun mana. Sampean apa bisa diatur? Saya mengingatkan sampean aja, sampean kayak gini. Ya kalau- dia udah tak diatur pripun mana sampean iku. Sekarang saya tanya, sampean bisa diatur nggak? Tujuan itu batu kan motor niku. Sampean bisa diatur nggak? Ya bisa diatur kalau diatur. Apa lagi? Mau nyaret saya? Yakin? Oh, kowe baik. Duwe to, layak kowe kompliki rene. Duwe apa? Duwe apa? Dibaik kowe. Duwe Untung apa? to. Ya ya, baik karo pernah gagane. Aduh kowe mau cacah kowe dewe. Lah, gampang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya mas, silakan. Sampai masih diingatkan baik-baik nggak mau ngeyel. Ya sudah, ini resikonya. Jangan merasa paling bisa, jangan merasa paling punya ilmu. Di luaran sana masih banyak orang-orang yang punya ilmu selain sampeyan. Rasa sama. Rasa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha sifatin saya aku mulia sifat Allah. Nurku ya nur hal. Rupa kamar dengan jaga kiri jaga cilik saya dengan saya seperti saksi Allah dan kekarin Allah haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya masih mau ngasih tolongan ke saya. Sadar atau tidak? Ayo. Sadar atau tidak? Ayo tadi memang. Orang sadar. Makanya jangan ngeyel.
kalian. Mana tadi barangnya? Nih, sadar. Barangmu tadi mana? Nih, Kayak gini nggak bener. buku sampean nggak bener, buku kok bener. Sama tak santet loh Salah. nanti. Sama tak santet loh nanti. Sampai tak santet loh. Ah, beda dulu ya. Beda dulu. Mana gurumu? Guru kan tadi. Modar itu loh gurumu. Modar. Modar itu gurumu. Ayo. Sampai aja macem-macem sampai. Sing mbok andelke sing dadi piandelmu, sing mbok akoni guru nyatane klenger kae. Musuh cah cilik. Ayo. Dikandani. Sampai masih ngeyel. Hah? Tasik loh, perbuatan. Mau sadar atau tidak? Belum sadar loh kau. Sadar atau tidak? Hah? Sadar atau tidak? Ya. Hah? Ya sadar, sadar. Ya, sadar ya. Ya, sadar. Kandani aja ngeyel sampean. Ya. Masih ngeyel? Enggak. Sampai aku tahu sampean cari dukun lagi. Awas. Namamu siapa? Jenengmu sapa? Basori. Basori. Ya. Mau ngapain? Sama sampean sinten? Hah? Ditanya kok malah ketawa kecengis-cengis. Ngapain tanya-tanya istri saya? Kalian berdua tak tandai, Mas. Sampai itu cengar-cengir loh sampean. Ya. Suami istri nggak bener. Sadar gak sampean? Sadar. Hah? Sadar. Saya masih nggak percaya dengan kalian bertiga. Awas kalian.